Oke, sekarang saya record. Baik, mahasiswa, bisa kita mulai. Share Bisa, Bu. screen-nya. Baik, share screen-nya sudah bisa dilihat ya. Bisa Oke. Ibu, sudah bisa dilihat. Baik. Kalau kita mengikuti ini ya, jangan lupa mengisi presensi. Sudah saya buatkan. Oke. Jadi mahasiswa sampai hari ini, kalau kita melihat website perkuliahan, kita sudah hakikatnya sudah hampir selesai ya, semoga hari ini, karena kuliah kita tinggal 20 minggu depan, 29, saya lihat tanggalan. Habis itu tanggal 6 kuliah kan, habis itu 13 libur hari raya, mungkin sampai 20. Jadi kayaknya tinggal 3 kali. Atau bahkan 2 kali kalau libur hari rayanya itu 2 minggu. Ya. Kemudian minggu terakhir bulan Mei itu sudah UAS. Benar ya, minggu terakhir bulan Mei. Ya, jadi ada dipotong hari raya, Lebaran 2 kali ya. Jadi ini mungkin agak saya percepat. Jadi kita sesungguhnya sudah mempelajari banyak hal, walaupun mungkin di permukaan ya, karena nggak mungkin saya terlalu detail. Sisanya Anda membaca dari itu modul-modul yang ada di di websitenya Dirjen Kekayaan Intelektual. Oke. Jadi kita sudah mempelajari hak kekayaan yang industri. Hak kekayaan yang industri, kecuali yang hari ini ya, yang akan kita bahas tinggal yang merek dan indikasi geografis. Jadi ini sesungguhnya dua hal yang berbeda ya. Merek itu sifatnya individu, bukan dimiliki individu di sini bukan berarti natural person, manusia, tapi individu di sini adalah pokoknya person. Ya, person itu kan bisa bisa natural ya, kayak kita ini manusia, dan bisa juga badan hukum. Intinya individu atau person. Sedangkan indikasi geografis itu konsepnya beda. Ya, tapi gimana lagi, nggak ada kalau dibuat undang-undang tersendiri malah nggak jadi-jadi. Biasanya seperti itu kan parlemen Indonesia itu. Suruh buat undang-undang sesuai prolegnas ya, program legislasi nasional, jatahnya tahun ini 50 gitu ya, misalnya 50 RUU jadinya cuma 5 ya, seperti gitu kan. Sehingga ya sering seperti nanti kita masuk juga hak cipta, seperti pengetahuan tradisional itu dimasukkan ke hak cipta. Ke paten ya. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan hak individu. Kalau kita berbicara kekayaan intelektual ya Saudara, kekayaan intelektual itu kan kekayaan bagi individu. Si individu itu boleh memiliki hak eksklusif ya, mengizinkan orang lain untuk atau badan hukum lain untuk menggunakan dan membayar royalti, seperti itu. Pemiliknya individu ya, baik itu real person atau natural person. Sedangkan indikasi geografis ya Saudara, itu pemiliknya adalah komunal sesungguhnya. Jadi yang punya bukan satu, namanya satu geografis itu kan. Jadi ya community di geografis itu. Misalnya saya beri contoh yang paling terkenal kalau ya yang non Islam kan minum wine gitu kan, champagne ya, champagne. Terus pernah dengar parmesan ya, itu sesungguhnya sekarang sudah dikelola oleh Kraft ya, tahu perusahaan multinasional untuk makanan tuh Kraft. Ditempeli aja ini keju parmesan, padahal itu tidak berasal dari kota yang bernama Parmesan.
Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang Indonesia alhamdulillah kaya untuk indikasi geografis ya. Tapi ya dulu-duluan mana seperti kasus kopi Toraja. Jadi kopi Toraja itu harusnya kan indikasi geografis yaitu kopi yang berasal dari region ya, geografis tempat bernama Toraja, kita semua tahu. Tapi keduluan sudah didaftarkan hak mereknya di Jepang. Itu kejadian. Jadi ada konflik di sini, mana yang indikasi geografis itu malah menjadi hak merek. Hal-hal seperti itu. Sekali lagi, kenapa ada konflik seperti ini, saudara? Karena yang memberikan hak merek itu adalah masing-masing negara. Itu. Jadi Indonesia, ya paling bisa cuma mengajukan nota diplomatik bahwa kopi Toraja itu bukan merek itu sesungguhnya, tapi itu adalah produk yang berasal dari region atau wilayah bernama Toraja, memiliki karakteristik keasaman dan sebagainya sesuai tanah yang ada di Toraja, gitu misalnya. Masalahnya Jepang kantornya mungkin pada saat itu tidak hati-hati atau bagaimana, menganggap itu sebagai trademark. Kejadian itu. Jadi akhirnya sudah didaftarkan di Jepang dan memang dilindungi di Jepang karena ya itu tadi setiap negara memiliki kedaulatan untuk memberikan atau melindungi atau menolak, bahkan menolak permohonan hak kekayaan intelektual seperti itu. Ya akhirnya paling bisa ya kita persuasi, tapi kalau tidak bisa ya menunggu sampai batas waktu merek itu berakhir. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi sekarang di undang-undang yang terakhir yaitu undang-undang. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, di undang-undang merek yang 2001 itu hanya mengatur merek. Sedangkan revisinya 2016 itu mengatur, namanya judulnya sudah beda. Merek dan indikasi geografis. Karena itu biasanya bersinggungan, sehingga dijadikan satu. Seperti itu. Walaupun tadi konsepnya beda. Yang satu itu memang individu, merek itu, indikasi geografis itu dimiliki komunitas di wilayah geografis tersebut. Seperti itu. Ya. Kopi Toraja contohnya, kopi Kintamani misalnya. Tidak hanya makanan, kain ya, kain. Kalau sutranya itu hanya berasal dari tempat tertentu, misalnya keramik ya, keramik Malang. Kalau mau itu bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis karena khas diambil dari tanah di Malang, diproses jadi keramik, warnanya khusus misalnya, ya. Ya contohnya seperti itu, tidak hanya makanan indikasi geografis itu. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Seandainya saya tidak tuntas mengajarnya, di sini Anda bisa lihat ini slide-nya kan. Nah, ini ada buku yang menarik ya, pengantar merek dari WIPO tapi bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi mungkin di slide-nya Bu Afifah membosankan karena tidak ada contoh-contoh seperti ini ya. Contoh-contoh merek gitu ya. Seperti ini, Kodak ya, Kodak. Terus ada merek lagi, merek sertifikat ya. Terus merek grup. Nah, misalnya susu koperasi Batu. Jadi itu grup persatuan ya, persatuan petani atau penghasil susu dari anggota koperasi di Batu itu memberikan label ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa didaftarkan. Jadi itu namanya merek kolektif. Kalau yang contoh dari bukunya World Intellectual Property Organization atau WIPO ini
Ini yang terkenal yaitu Apple Melinda. Ya. Jadi itu juga 16 perusahaan seperti koperasi yang ada di anggotanya sampai ribuan orang menghasilkan apel dengan memenuhi standar tertentu, standarnya mereka. Kemudian kalau Anda lihat di sini Walmart, ya, mungkin Indonesia kan bukan negara 4 musim, tidak ada salju, tapi tropis. Tapi kalau kita yang biasa keluar negeri, itu biasanya ngecek kalau kita beli jas, ya, atau bahan kain penghangat begitu, ya, entah itu coat atau jas atau produk-produk wool. Nah, kalau di kain atau bajunya itu ada simbol ini gimana ya? Tetap dilindungi merek, tapi bukan merek dagang gitu loh ceritanya. Merek sertifikasi. Ya, seperti kalau Anda pernah lihat ada tulisan-tulisan ISO, International Standard Organization, ISO 9000, ISO 2000 sekian. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Itu bukan untuk perdagangan, tapi justru untuk memberikan sertifikasi tertentu bahwa itu layak teknologinya, seperti itu. Terus ini kalau Walmart itu berarti itu tidak ada campuran bahan lain, bahan sintetis, tapi 100% bukan katun, wool. Nah, seperti itu, saudara. Katun pun juga ada sekarang simbolnya, seperti kapas begitu. Nah, itu juga dilindungi dengan undang-undang merek, saudara. Jadi merek itu bukan hanya untuk transaksi perdagangan, tapi juga untuk sertifikasi, untuk kolektif seperti Melinda gitu ya. Nah, jadi kalau saya anjurkan kalian baca buku ini, sangat menarik. Karena kalau dengar dari Bu Afifah saja tidak cukup, ya. Belum lagi di buku ini juga diajarkan nama domain. Anda tahu nama domain, misalnya www, nah, misalnya ya seperti gitu. www.prada.com. Prada itu kan wah, high fashion ya, high end fashion. Tapi ya banyak aja orang kemudian membuat www.prada.com atau www.bca Indonesia. Nah, sehingga itu dipikir itu punyanya Bank Sentral Asia. Nah, apakah nama domain itu juga dapat disatukan dengan merek? Nah, itu juga permasalahan. Ya, ini di realitasnya. Jadi merek itu sudah kemana-mana, nggak hanya merek untuk merek piknik, dodol gitu sudah cuma itu tok sempit, sudah sangat luas sekarang. Jadi nggak cukup kalau hanya mengikuti kuliahnya Bu Afifah ya di sini. Nah, apakah nama domain itu termasuk merek? Yang saya sekarang sebutkan kepada saudara, undang-undang undang-undang merek Indonesia, yaitu tadi yang tahun 2016 itu tidak mengatur sampai ke domain loh saudara, tidak mengatur. Makanya masih banyak sengketa untuk nama domain kalau di Indonesia. Ya. Jadi ini silakan Anda pelajari juga bagaimana sekarang perkembangan nama domain, nama internet itu loh, www itu. Seperti itu. Tapi yang jelas Undang-Undang Indonesia belum merangkum itu. Walaupun sudah ada perkembangan yaitu memasukkan perlindungan indikasi geografis. Tapi belum sampai domain. Padahal di dunia luar sudah ada untuk domain itu. Pengaturannya Indonesia belum. Nah, terus misalnya bagaimana halnya jika seperti Shell ya, Anda tahu Shell, ya kan? Ya kayak Pertamina-nya tapi ini punya Inggris. Seperti itu kan juga berubah terus. Ya, seperti minggu lalu saya memberikan contoh Coca-Cola, ya. Brand name Coca-Cola beserta bentuk botolnya. Itu kan juga bisa menjadi merek. Itu juga berubah terus. Nah, apakah itu membuat harus didaftarkan ulang atau bagaimana? Nah, itu juga Anda bisa pelajari di buku ini, ya, saudara. Seperti itu. Jadi bagus ini buku ini, contoh-contohnya amat sangat banyak, ya. Terus perbandingannya, merek dagang itu apa, merek jasa itu seperti Hilton, ya, atau Sheraton, ya untuk jasa. Bank itu kan jasa bukan dagang. Nah, terus ada lagi merek kolektif yang tadi saya sebutkan.
Apple Melinda, merek sertifikasi, terus ada lagi merek terkenal. Silakan dibaca. Nah, terus Bu Afifah juga sudah membuatkan di website ini pengantar indikasi geografis. Ada bukunya, ada modulnya. Oke. Jadi sangat bagus sekali kalau kita lihat isinya di sini. Pengaturannya di dunia gimana, ya, konvensi-konvensi internasional yang mengatur bagaimana. Kalau Indonesia rujukannya masih ya TRIPS itu, TRIPS, ya, perjanjian TRIPS yang memang mensyaratkan negara-negara anggota TRIPS termasuk Indonesia untuk memberikan perlindungan indikasi geografis. Nah, kemudian nanti bagaimana pelaksanaannya, itu masing-masing negara bisa berbeda-beda. Jadi di sini diberikan contoh di Australia dan seperti itu. Untuk Indonesia ada di bab 4. Ya. Terus yang menarik terakhir adalah bab 5 ini. Jadi yang paling agresif untuk melindungi hak-hak komunal, baik itu hak-hak komunal di bidang intelektual itu bisa berupa pengetahuan tradisional, ya kan? Terus folklore itu ya seni budaya itu, tari-tarian kayak lagu, ya folklore. Sama sekarang indikasi geografis itu yang memang yang paling agresif itu India dan Brasil. Jadi teh Darjeeling, teh dari wilayah di India, Sri Lanka di daerah sana, sama nasi basmati, beras basmati. Terus kasus kopi Toraja ini juga dibahas di buku ini, itu menarik sekali. Terus perbedaannya kalau sebuah produk itu dilindungi berdasarkan merek dan yang satunya lagi dilindungi berdasar indikasi geografis. Apa keuntungannya, apa kerugiannya, itu juga diatur. Dibahas di buku ini, ya. Jadi banyak sekali potensi Indonesia memiliki produk-produk indikasi geografis. Tinggal apakah itu kemudian diakomodir oleh pemerintah Indonesia. Tidak sampai kejadian kasus kopi Toraja itu terulang, ya. Itu semuanya ada di sini. Ya. Silahkan Anda buka pengantar merek dari WIPO, pengantar indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk seperti ini. Jadi fungsi merek itu memang terutama, ya kan? Judulnya apa? Undang-undang merek. Ya. Jadi bukan lagi undang-undang merek dagang. Sebelum ini, undang-undang yang lama itu disebutnya adalah undang-undang merek dagang. Namun undang-undang yang baru 2016 namanya menjadi merek gitu saja. Karena itu tadi, merek tidak harus menjadi untuk keperluan perdagangan, tapi bisa juga untuk sertifikasi, ya simbol-simbol seperti itu. Sehingga judulnya sekarang merek. Memang tujuannya adalah untuk memberikan daya pembeda, gitu ya, daya pembeda. Terus identitas atas suatu produk, ya memang lebih banyak kalau fungsi merek itu yang terbanyak itu memang untuk kepentingan perdagangan, untuk produk baik itu barang atau jasa, ya, tapi produk, ya. Entah itu berupa benda ataupun servis. Oke. Jadi itu memang lebih banyak, paling banyak fungsi merek itu. Ya, jadi itu goodwill, terus jaminan mutu, makanya itu perlu dilindungi. Jadi pikirannya bukan hanya untuk supaya merek ini bisa saya lisensikan, supaya saya dapat royalti, enggak seperti paten atau hak cipta, saudara. Tapi merek itu lebih banyak sebagai goodwill, sehingga sengketa merek itu biasanya ujung-ujungnya menjadi pidana dan bahkan ujung-ujungnya menjadi perlindungan konsumen, ya toh? Karena apa? Jadi kita akhirnya malah yang dibahas oleh polisi itu bukan lagi hak kekayaan intelektualnya, tapi masalah perlindungan konsumennya. Karena penyalahgunaan merek itu membahayakan konsumen yang sudah percaya atas merek tersebut, ya.
ternyata merek itu dipalsukan sehingga produknya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen yang bersangkutan. Jadi seringnya seperti itu untuk merek itu. Ya. Walaupun sesungguhnya merek itu bukan hanya sekali lagi untuk perdagangan, bisa yang lainnya juga. Ya. Jadi ini biasanya syarat-syarat apa ya tadi, tanda yang bisa dimohonkan perlindungan hak merek seperti itu. Ya. Memiliki daya pembeda, ya seperti fanciful itu ya fancy saja namanya, kebetulan ada nama ini Exxon gitu ya, atau Abacadabra seperti itu. Terserah, semuanya bisa. Sepanjang satu lagi tidak melanggar ketertiban umum. Apa ketertiban umum ya? Misalnya menghina atau blasfemi atau porno gitu kan. Semuanya bisa, ya. Nanti saya sebutkan juga apa yang tidak bisa. Kalau semuanya bisa juga bahaya. Jadi habis ini yang sama sekali tidak memiliki kemampuan pembeda. Nah, seperti ini tidak boleh, ya, sehingga tidak dapat dimohonkan perlindungan merek. Biasanya alasannya karena sudah menjadi public domain. Nah, sehingga ada kasus menarik, saudara, silakan Anda baca di internet, itu banyak sekali. Awal-awal Indonesia punya merek, undang-undang merek itu sekitar tahun 1996. Yang sering dijadikan contoh itu adalah Aqua, saudara. Ya, Aqua atau Aqua. Jadi Aqua itu diperebutkan oleh banyak perusahaan air minum kemasan, ya kan? Nah, itu juga keputusannya itu naik dan turun gitu. Tempo-tempo dilindungi, setelah itu naik banding nggak dilindungi lagi, kasasi dilindungi lagi dan sebagainya. Tiap hakim waktu itu punya pendapat sendiri-sendiri, ya. Jadi untuk kasus Aqua itu kalau di Indonesia kan kurang lebih artinya air, ya kan? Nah, air itu kan nama generik, sehingga ya nggak bisa dilindungi. Ya masa nanti Bu Afifah mendaftarkan merek air gitu, ya jerit seluruh dunia, seluruh Indonesia. Air itu kan nama sudah umum lah, kok dihak miliki oleh Bu Afifah semata, seperti itu. Jadi kasus Aqua itu juga seperti itu. Jadi awalnya dilindungi karena ada upaya dari perusahaan. Waktu itu belum punyanya Danone, ya masih benar-benar Tirta saya lupa, masih punyanya pengusaha di Surabaya, ya di Jawa Timur. Itu ada upaya membesarkan namanya, jadi tadi menciptakan goodwill sehingga masyarakat percaya kalau air minum merek Aqua itu aman diminum dan sebagainya. Akhirnya perusahaan lain juga menggunakan nama Aqua, misalnya Aqua Club. Ada itu, Aqua Club. Terus Aqua Sari, seperti itu. Akhirnya digugat oleh Aqua yang pertama tadi, yang sudah mendaftarkan mereknya. Di situ disebutkan bahwa ini merek punya perusahaan kami. Nah, kalau sengketa seperti itu kan dulu apalagi tidak ada pengadilan khusus, ya. Ini saya lupa mengingatkan, untuk di bidang hak kekayaan intelektual, sengketa itu hanya bisa diselesaikan di mana? Pengadilan niaga. Nah itu. Sehingga dulu hakimnya tidak di-training, karena hakimnya dulu ya pakai pengadilan negeri biasa saja. Sekarang pengadilan niaga itu kalau Anda belajar kuliah hukum dagang, kan juga untuk menyelesaikan sengketa kepailitan, kan gitu ya. Terus selain kepailitan, Mbak Viva lupa ada 3. Ya, salah satunya kepailitan, kemudian hak kekayaan intelektual, satunya lagi maaf saya lupa. Oke. Seperti itu. Sehingga sekarang hakimnya lebih di training untuk ini dan memang paham. Nah, waktu kasus Aqua tadi, jadi hakim di tingkat pertama yaitu tadi percaya bahwa Aqua itu kan nama generik air, ngapain dilindungi? Nah, seperti itu. Ngapain dilindungi? Sehingga Aqua Club menang. Terus lama sekali prosesnya, akhirnya sampai kasasi.
Nah, terus hakim percaya Aqua itu betul nama generik, tapi sudah menjadi merek terkenal. Ya. Karena ada upaya yang terbukti dari perusahaan itu untuk mengenalkan merek Aqua ini, sehingga menjadi khusus, selalu diasosiasikan dengan perusahaan tersebut. Akhirnya klub kalah dan dia mendrop tulisan Aqua di kemasannya, sehingga menjadi klub. Setelah itu ya turun perdagangannya seperti itu. Jadi tapi ya belajar dari kasus tersebut, sebaiknya jangan sampai mendaftarkan merek yang memiliki nama generik, yang nama umum seperti itu. Terus nama tempat itu juga nggak boleh. Jadi seperti apa bla 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 Bali. Apalagi ternyata itu bukan dibuat di Bali, ya kan, hanya nyomot aja Bali, bla 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 Bali. Nggak bisa. Karena itu nanti nabrak dengan indikasi geografis. Dulu masih boleh. Misalnya dodol Bandung gitu ya, dodol Bandung. Sekarang nggak bisa. Harus diganti seperti itu. Terus ini tadi merek-merek, jenis merek ya sudah saya jelaskan, dan bukunya juga bisa dibaca, contoh-contohnya juga ada di buku itu tadi. Nah, kemudian Anda akan berulang kali ketemu ini nanti, dan juga banyak mahasiswa yang menulis skripsi di bidang merek atau kekayaan intelektual itu mereka tidak dapat membedakan apa sih merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Dipikir itu sama, ya saudara. Jadi merek yang tidak dapat didaftarkan itu beda dengan merek yang ditolak. Ya, tapi hasilnya juga sama, maksudnya akhirnya toh juga nggak bisa jadi merek gitu loh. Ya. Nah ini bisa Anda lihat di undang-undang. Nah, misalnya pasal tadi berapa? 21. Pasal 21. Ya. Oh, ini karena image ya, maaf ya. Karena image dia nggak bisa baca. Ini karena scan itu beda dengan ketikan. Sebentar, harus saya cari. Nggak bisa pakai apa itu fitur apa itu find atau search. Nah, ini dia. Agak hang ya, aduh. Tuhan. Anyway, kalian bisa baca ya saudara. Nih, jadi pasal 20 ini dia. Nah, pasal 20 itu tidak dapat didaftar. Jadi sejak awal itu apa ya? Sejak awal itu sudah bukan merek gitu loh, bukan merek. Sejak awal itu bukan merek. Karena itu misalnya Pancasila ya, Garuda Pancasila itu kan bukan merek gitu aja. Ngerti ya? Terus apa namanya? Hanya menyebut nama barang atau jasa, misalnya meja, seperti itu. Jadi sejak awal itu memang tidak dikategorikan sebagai merek. Ya. Terus simbol tengkorak kalau ini loh, saudara, Anda melewati jalan raya yang memang rawan kecelakaan, kan ada simbol tengkorak, ngerti ya? Simbol seperti itu nggak bisa didaftarkan merek, titik, sudah. Itu bukan merek, jadi itu tidak dapat didaftarkan. Nah, kalau yang ditolak, ya saudara, itu artinya simbol tanda seperti itu memang merek, bisa jadi merek, ya, layak jadi merek. Tapi masalah, nah, misalnya
Karena ingat merek itu sama dengan kekayaan industri yang lain, first to file. Apa? Siapa yang mendaftar lebih dulu. Ya. Tidak pernah ada sebelumnya seperti itu. Jadi kalau itu tidak terpenuhi ya, walaupun itu layak sebagai merek, ya tidak dapat permohonannya itu ditolak. Jadi itu bedanya antara merek yang tidak dapat didaftar karena sejak awal itu memang bukan merek, dengan merek yang permohonannya ditolak. Dia memang layak jadi merek, tapi satu sudah didaftarkan oleh orang lain, oke? Kemudian itu merek terkenal, ya. Nanti kita berbicara khusus untuk merek terkenal itu ada perbedaannya. Apa salah satunya? Merek terkenal, saudara, itu yang jelas itu tidak perlu pendaftaran di Indonesia, tapi dia tetap dilindungi. Ya. Katakan aja misalnya Levi's, ya, Levi's ya, jeans itu misalnya. Saking terkenalnya, tanpa didaftarkan pun harusnya tidak bisa digunakan atau dicomot kemudian didaftarkan pertama kali gitu oleh orang nggak tahu, orang Malang, nggak bisa. Jadi tetap dilindungi walaupun tanpa pendaftaran. Itu keunggulan merek terkenal. Tapi sulit sekali pembuktiannya. Untuk merek terkenal itu harus ada pembuktian berapa ribu orang sudah tahu, ada survei lah. Nah, contoh yang paling terkenal itu di Indonesia barusan itu yang menghebohkan itu ya apa, merek terkenal namanya apa? IKEA ya, IKEA. Tapi itu ya memang nggak tahu lah. Seluruh dunia ya kaget, itulah kualitas hukum atau hakim Indonesia. Jadi IKEA atau IKEA ya, Anda tahu kan itu perusahaan furniture besar dari Swedia. Itu kehilangan mereknya, diberikan kepada, ya tidak diberikan ya, intinya itu menjadi public domain di Indonesia. Semua orang, bahkan Anda pun kalau mau membuat produk furniture rumah tangga sekarang bisa nempelin produk tulisan IKEA. Karena di Indonesia itu sudah tidak dianggap merek terkenal. Ada kasusnya, silakan Anda baca. Ya, harusnya tidak seperti itu. Alasannya hakim pada saat itu karena tidak terbukti waktu survei itu terkenal. Waduh. Ya, kalau hakimnya memang jarang baca, jarang jalan-jalan, ya gimana tahu, kan repot. Nah, seperti itu. Jadi permohonan itu ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada intinya ya dengan ini, dan juga ditolak kalau menyerupai nama, gitu. Misalnya Jokowi itu nggak bisa kan dijadikan tiruan seperti itu. Jadi intinya perbedaannya apa tadi? Tidak dapat didaftar dan ditolak. Itu tadi. Nah, sekarang tinggal permasalahannya, padahal di luar negeri itu, apalagi kita berbicara negara-negara common law, saudara ya. Negara common law itu kan perkembangan hukumnya cepat banget karena yang membuat hukum itu hakim atau pengadilan. Pengadilan itu membuat hukum. Sampai orang boleh aborsi atau tidak pun itu yang memutuskan bukan parlemen kalau di negara common law. Gugat aja di muka Mahkamah Agung Amerika, sehingga Mahkamah Agung Amerika itu juga menjadi sekaligus ini istilahnya, pernah dengar? Judge made law. Kalau di Indonesia karena kita civil law itu must be made by parliament and government kan. Jadi parliament and government made law. Kalau di negara common law itu mereka tidak mengandalkan undang-undang peraturan tertulis, jadi cukup hakim. Jadi hukum yang dibuat oleh hakim. Jadi ada dua kalau common law itu. Mereka juga punya undang-undang hak kekayaan intelektual seperti Indonesia punya. Tapi di samping itu sejajar mereka juga membuat hukum sendiri dari pengadilannya mereka. Kalau ada sengketa yang tidak ada aturannya di undang-undang yang ada, ya udah hakimnya yang membuat. Nah, sehingga muncul pertanyaan di Indonesia terus bagaimana, gitu kan? Kalau nunggu undang-undang ya mungkin 10 tahun sekali baru direvisi. Itu sudah paling cepat itu hak kekayaan intelektual itu. Padahal di luar negeri seperti misalnya aroma ya, Anda tahu kartu ucapan Hallmark itu ada diberi scent ya atau aroma tertentu, ya kan?
atau parfum ya, aroma parfum atau apa. Terus kemudian warna seperti warna biru taksi Bluebird. Itu kan orang kalau kita berbicara merek itu tanda. Warna itu kan juga tanda. Terus merahnya Ferrari ya. Bahkan Pierre Cardin ya yang baru wafat itu juga desainer itu di luar negeri umum. Seperti itu. Jadi scent, color itu seperti itu. Itu bagaimana? Itu apakah juga tergolong yang apa tadi bukan merek sehingga tidak dapat didaftar atau bagaimana? Ya, apa itu baru bukan parfum tapi bau-bauan ya, bau-bauan yang khusus untuk produk tertentu. Terus bahkan tidak hanya itu sound ya, ini mungkin saya lupa nggak nambahin. Suara. Sound. Anda tahu lagunya itu kan ice cream waltz ya. Dari Jawa Anda tahu, oh ini es krim kesayangan saya seperti itu ya. Seperti itu. Itu bagaimana? Itu juga belum jelas pengaturannya, oke? Karena Indonesia masih sumber hukum utamanya dari undang-undang. Oke, sekarang ini perolehan hak dan jangka waktu. Jadi perolehannya yang seperti saya sebutkan tadi sama dengan kekayaan industri pada umumnya. Kekayaan industri yang lain, paten, desain industri ya, pendaftaran pertama. Ya. Untuk TRIPS sendiri hanya 7 tahun dan dapat diperbarui, tapi undang-undang kita memberikan jangka waktu 10 tahun. Tapi 10 tahun itu bukan dari dikabulkannya permohonan pendaftaran merek, tapi sejak tanggal penerimaan atau bahasa Inggrisnya sejak priority date. Ya toh, ingat itu, priority tanggal awal. Seperti itu. Dan bisa mengajukan permohonan perpanjangan pengajuan merek untuk jangka waktu yang sama jika memenuhi syarat, yaitu terutama merek masih dipakai dalam kegiatan industri. Jadi ini juga yang menjadi alasan sesungguhnya IKEA, ya kasus IKEA itu kenapa memang IKEA sudah jelas terkenal, nggak usah didaftarkan pun seharusnya dilindungi karena dia tergolong merek terkenal. Tapi di Indonesia itu unik entah karena hakimnya nggak paham atau gimana. Tapi kenyataannya IKEA itu didaftar, saudara, sudah terdaftar. Permasalahannya IKEA itu kalau Anda pernah jalan-jalan ke luar negeri ke toko-tokonya IKEA yang ada di Australia, ada di Eropa ya, atau di Amerika, itu mereka itu selalu jualannya nggak kecil kayak Indomaret gitu, mesti harus di tanah yang sangat luas karena toko mereka itu memang lebih besar dari mall. IKEA memang harus standarnya seperti itu. Nah, proses pembebasan tanah ya waktu IKEA mau membuka tokonya di wilayah Tangerang itu ternyata nggak beres-beres, begitu ceritanya. Akhirnya selama 3 tahun berturut-turut IKEA tidak pernah dalam tanda petik melakukan transaksi, maksudnya menjual seperti itu karena tanahnya tidak pernah diperoleh, belum selesai urusan urusan tanah untuk pembukaan tokonya mereka. Nah, kemudian ada perusahaan dari Surabaya, sangat cerdas ini, memang kreatif itu orang Indonesia kan, mengajukan gugatan. Loh, IKEA ini kan melanggar karena IKEA itu tidak pernah dipakai untuk industri. Nah, mana transaksinya? Dan dikabulkan sampai Mahkamah Agung. Jadi ceritanya merek IKEA itu adalah merek yang dibatalkan. Jadi di Indonesia IKEA itu tidak lagi menjadi merek.
Semuanya bisa. Jadi perusahaan Surabaya itu bukan bermaksud untuk, oh dia yang punya, tidak. Tapi supaya dia bisa menjual produk dengan merek IKEA dengan bebas. Karena IKEA itu bukan hanya dimiliki oleh perusahaan multinasional yang dari Swedia itu, bukan. Gitu loh. Dan sukses dia membatalkannya. Jadi sudah didaftarkan, tapi selama 3 tahun IKEA tidak bisa berproduksi atau menjual produk karena pembebasan lahannya untuk tokonya yang di Tangerang itu belum selesai. Digugatlah sehingga IKEA sebagai merek dibatalkan di Indonesia dan menjadi public domain, semuanya bisa menggunakan merek IKEA. Itu ceritanya, ya. Jadi syarat itu penting. Jadi merek masih dipakai dalam kegiatan industri itu sangat vital. Kalau tidak bisa dibatalkan. Pembatalan juga bisa dari sudut karena itu tadi dianggap itu pornografi atau diketahui bahwa itu mencuri atau maksudnya menjiplak dari merek lain. Ya macam-macam. Tapi untuk IKEA itu karena tidak dipakai di Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang kita membicarakan hak merek dan indikasi geografis sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif itu ya hak untuk digunakan sendiri kan gitu. Monopoli, ya. Itu tadi sekali lagi hanya eksis kalau itu digunakan, kalau tidak bisa digugat pembatalan. Nah, sekarang kita berbicara perlindungan merek terkenal, saudara. Oke. Jadi harusnya kalau merek itu terkenal, harusnya tidak perlu sampai tidak ada persyaratan harus didaftarkan seperti itu. Akan dilindungi seluruh dunia. Itu sesungguhnya prinsipnya seperti itu dan itu pun dilindungi di TRIPS Agreement maupun di Paris Convention, ya. Jadi Paris Convention itu adalah konvensi untuk perlindungan kekayaan industri, merek, desain industri itu di bawah Paris Convention. Kalau hak cipta di bawah Bern Convention minggu depan, insya Allah. Ya. Jadi untuk terhadap merek terkenal itu memang yaitu tadi harusnya tidak ada persyaratan pendaftaran, tapi tetap harus dilindungi. Nah, penilainya itu kalau ada sengketa diujinya dari reputasi dan dari kemasyhuran. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat pasal 21 ayat 1, ya, penjelasannya sebentar. Ini saya nggak bisa tracking pakai control find atau pakai search karena ini bentuknya image ya. Nah, jadi kayak foto gitu, jadi nggak bisa nggak deteksi ketikan. Oke. Ini dia. Oke. Jadi pasal 21 ayat 1 huruf B itu penjelasannya. Ini dia. Itu rumitnya itu. Memang relatif sih atau subjektif ya makna dari terkenal itu. Kalau di sini merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, ya. Dengan memperhatikan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di negara di dunia dan sebagainya. Kemudian jika itu pun belum cukup, maka untuk mengatasi sengketa yang terkait merek terkenal, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei. Ya mungkin waktu itu ya surveinya IKEA nggak sungguh-sungguh sih. Bukti-bukti yang diberikan juga kurang. Intinya yang terjadi tadi adalah itu tadi. Memang relatif ya. Akhirnya hakim Indonesia menganggap IKEA tidak terkenal. Seperti itu. Jadi itu tadi definisi merek terkenal itu reputasinya, terus dari survei seperti itu. Kalau kita mengikuti penjelasan pasal 21. Terus pengalian merek ya saudara. Seperti hak kekayaan intelektual yang lainnya, ya paten, hak cipta itu semuanya juga bisa dialihkan.
Nah, habis ini kita masuk ke indikasi geografis. Jadi memang indikasi, ya. Geographical indication. Ya. Jadi kalau lebih banyak kalau ini ya indikasi geografis itu bukan untuk ya bisa memang kemudian harapannya kalau itu ada indikasi geografis biasanya bukan berbentuk merek. Jadi begini, misalnya ada kopi Toraja ya, ada kopi Toraja. Itu biasanya kalau kopi Toraja itu sudah didaftarkan saudara, ya sudah didaftarkan. Itu ada label sertifikat geografis, indikasi geografis di packagingnya, di packingnya. Jadi nanti mereknya beda lagi, ngerti sih? Paham ya? Nah ini yang di Indonesia juga pelaksanaannya masih kacau balau. Kalau kita ke toko, supermarket, mall gitu ya, misalnya Transmarket, ada kopi Toraja, ada kopi Kintamani. Oke, mereknya misalnya ABC, ya mereknya ABC itu merek, bukan indikasi geografis kan. Tapi ABC kopi Toraja Arabica. Habis itu saya cari sertifikat indikasi geografisnya, nggak ada. Ya berarti ya Bismillahirrahmanirrahim lah. Kalau kita orang yang percaya takdir gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ini nggak bohong betul dari. Nah sekarang kan permasalahannya kalau merek ada gugatan, terus yang satu jiplak yang menggunakan merek tanpa izin bahkan memalsu itu lebih jelas ya. Nah kalau indikasi geografis itu mungkin muncul pertanyaan, itu pernah diteliti beberapa mahasiswa juga. Yang menggugat terus siapa kan gitu. Karena biasanya yang daftar itu kan ya pemerintah daerah di mana ada indikasi geografis itu kan. Gitu. Ada pemerintah daerahnya, ada apa namanya saudara, kelompoknya. Nah, kadang kelompok itu juga nggak bertahan lama kan, kelompok petani setempat itu. Jadi indikasi geografis itu diberikan dalam bentuk memang seperti sertifikat ya. Nah, sertifikat mungkin besar sehingga kecil ditempelkan di produknya. Dan harusnya mereka yang menggunakan indikasi geografis kopi Toraja ya harus konfirmasi juga dengan pemilik. Dalam hal ini beda dengan merek yang sifatnya individual. Indikasi geografis tadi saya bilang bukan dimiliki individu atau perusahaan tertentu, tapi bisa pemerintah daerah. Ya siapa yang mendaftarkan itu? Biasanya sih di Indonesia itu pemerintah daerah setempat. Ya sehingga dalam hal ini dalam prakteknya ya dibiarkan saja semua orang menempel nama kopi Toraja di packingnya. Benar itu dari Toraja apa enggak ya Bismillahirrahmanirrahim itu yang saya tadi sebutkan. Nah, jadi untuk ini pertama kali memang indikasi geografis itu diatur di Undang-Undang Merek ya setelah Indonesia meratifikasi TRIPS. Seperti itu. Jadi indikasi geografis itu lebih banyak bukan untuk kepentingan perdagangannya itu, tapi untuk memberi tanda. Walaupun sesungguhnya kalau digunakan dengan sungguh-sungguh, saudara, itu bisa memberikan penghasilan lebih banyak pada geografis tersebut. Di Indonesia, ya itu tadi yang saya cerita itu kan, gimana pemerintah daerahnya atau kelompok petaninya ya sulitlah. Sehingga ya tidak begitu menghasilkan sih menurut saya, kecuali kalau kemudian produk itu diekspor. Karena kalau orang barat ya yang memang lebih kaya ya dari kita itu mau membayar untuk sertifikat sertifikat yang ditempel di produk itu walaupun harganya jadi lebih mahal, mereka mau karena mereka percaya pada itu. Nah, di Indonesia kan tidak, itu masalahnya. Nah, indikasi geografis itu diberikan ya karena memang
produk itu nggak bisa dipisahkan dari faktor alam di tempat itu. Jadi keju parmesan itu rasanya sudah beda dari misalnya keju mozzarella, ya, yang berasal dari negara lain. Wine yang dari provinsi Champagne tadi, ya, dari Perancis itu beda rasanya, semuanya, dari alkoholnya juga beda dari kalau kita minum wine yang diproduksi di Australia misalnya atau di Italia. Nah, seperti itu karena faktornya itu sehingga memang produknya jadi beda. Itu tidak hanya untuk makanan, ya saudara, tapi juga keramik, juga bahan tekstil. Selain faktor alam juga faktor manusianya, ya. Jadi misalnya tenun ikat Sumbawa, jadi keahlian di situ ya memang cuma adanya di wilayah itu, tenun itu, seperti itu. Ya. Itu yang disebut sebagai indikasi geografis. Di Indonesia itu adalah berdasarkan pendaftaran pertama. Jadi yang tadi saya sebutkan biasanya didaftarkan oleh pemerintah daerahnya. Ya tinggal gimana nanti kemudian itu bisa menghasilkan pemasukan untuk daerah tersebut ya. Tapi pemerintah daerah kan urusannya banyak, belum lagi fokusnya pemerintah daerah nggak hanya ngurusi gini, bencana alam, terus nanti mau menjadi pemilihan DPRD dan sebagainya sudah nggak fokus ngurusin gini-gini. Ya. Jadi tanda yang digunakan pada indikasi geografis dapat berupa etiket atau label ya yang tadi saya sebutkan itu. Nah, beda dengan merek, saudara. Kalau merek itu kan batas waktunya 10 tahun. Terus habis itu harus didaftarkan ulang dan harus diproduksi harus terus diproduksi. Kalau indikasi geografis itu tidak perlu, tidak ada batasnya, ya, jangka waktunya. Sepanjang indikasi geografis itu kualitasnya masih sama seperti itu, ya. Rasanya masih sama seperti awalnya waktu didaftarkan, ya masih dilindungi gitu aja, ya, saudara. Nah, yang terakhir ada lagi indikasi asal, itu juga diatur di Undang-Undang Merek. Tapi disebutkan indikasi asal itu bukan tanda yaitu tadi yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, bukan. Jadi indikasi asal itu nggak mungkin dilisensikan, nggak mungkin diperdagangkan, ya. Indikasi asal itu ya semata asal usul gitu aja lah. Jadi sanksinya apa Bu kalau melanggar indikasi asal? Ya bukan sanksi dari hak kekayaan intelektual, bukan. Nggak ada sanksi perdata, ya sanksi pidana karena penipuan gitu aja. Ini kerupuk ya atau bandeng gitu ya, bandeng, ikan bandeng katanya dari Sidoarjo kan yang terkenal. Oh ternyata itu dibuat di Bali yang nggak terkenal sama sekali kan dengan bandengnya. Misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi indikasi asal itu ya indikasi asal gitu aja. Dari mana gitu aja. Jelas ya saudara. Tapi itu juga akan Anda ketemui supaya nggak keliru, makanya saya jelaskan sekarang. Yang dilindungi hak kekayaan intelektual itu adalah indikasi geografis. Ya. Seperti itu. Jadi saya rasa hari ini ya syukurlah kita bisa menyelesaikan terakhir bagian dari kekayaan industri, saudara ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah saya rekam loh ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya harap Anda mau mempelajari lebih lanjut di 2 buku yang tadi sudah saya berikan ya. Karena itu bisa Anda angkat di deskripsi seperti itu penelitian dan juga contoh-contoh di buku itu lebih banyak daripada yang ada di